Oke teman-teman, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu tentang web development. Bagaimana cara mengedit layout, mengedit tema, atau mengedit menu. Ini adalah halaman bab yang lebih advance dari yang sebelumnya. Ini adalah bagian yang paling cukup rumit karena berpengaruh pada tampilan antar muka user. Nah, pada bagian ini kita akan belajar bagaimana cara memahami, mengubah tata letak. Jadi jika sebelumnya kita berfokus pada postingan, pada bagian ini kita akan belajar bagaimana cara merubah link setiap menu ini, bagaimana cara merubah link sosial media ini agar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini juga ada link Facebook, Twitter, WhatsApp. Nah, bagaimana cara mengubah link ini? Nah, di pembahasan ini lebih ke arah sana. Dan bagaimana cara merubah tampilan, bisa tidak di halaman sidebar kanan ini kita tambahkan advertisement yang lain. Nah, di sini ini adalah pembahasannya. Jadi pembahasan yang lebih advance mengenai tata letak. Dan bagaimana cara merubah tampilan agar tampilan ini bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menambahkan kategori seperti misalkan berita luar negeri dan lain sebagainya, bisa kita bahas di bab ini. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai layout terlebih dahulu. Layout itu adalah tata letak. Tata letak itu adalah bagaimana website itu ditampilkan di user, pengguna, baik di mobile maupun di desktop. Nah, kebetulan tema yang kita pilih ini layoutnya adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah layout bawaan dari template atau tema yang sudah kita install sebelumnya. Ini adalah tema khusus untuk berita online yang memang sengaja dibuat agar berita ini ditampilkan sama seperti halnya berita online lainnya. Jadi ciri dari tata letak berita online itu adalah dalam satu halaman muka ini menampilkan begitu banyak kategori. Dan di dalam kategori itu memunculkan begitu banyak postingan. Tentunya postingan dari yang terpopuler ataupun dari postingan yang terbaru. Nah, jadi dengan kata lain, satu halaman dashboard user ini akan menampilkan begitu banyak informasi dari begitu banyak kategori di dalam website ini. Nah, jika ada website dengan karakter itu, berarti website tersebut adalah website berita online. Nah, seperti inilah contohnya. Di sini ada halaman logo, pencarian, mengubah dark menjadi white. Jadi bisa tema hitam, bisa juga tema putih. Di sini ada laman statik seperti tentang kami, kebijakan privasi, dan lain sebagainya. Ini juga bisa ditambah. Di sini ada halaman yang menampilkan dari kategori-kategori yang kita buat. Oke, langsung saja. Sekarang bagaimana sih cara memahami layout tersebut? Oke, kita mulai dari menu yang paling penting. Bagaimana cara kita mengedit sebuah menu? Atau di sini direpresentasikan sebagai link list. Nah, ini adalah link listnya. Pertama klik menu ini, kita scroll ke bawah.
Nah, di sini ada teknologi, business, health, teknologi, entertainment. Nah, di sini ada yang masih kosong, bisa kita isi. Nah, hashtag ini adalah alamat. Jadi hashtag ini bisa kita replace, bisa kita gantikan seperti alamat yang kategori tersebut. Contoh, awalnya di halaman bisnis ini kosong. Kita bisa edit. Awalnya adalah kosong, tidak ada ini. Nah, misalkan namanya salah, kita buat bisnis. Nah, site URL-nya kita isi sesuai dengan label bisnis. Setelah itu klik save. Maka bisnis ini ketika diklik, menunya akan berubah menjadi bisnis. Dan ketika diklik akan menuju ke halaman kategori ini. Jadi ini adalah halaman kategori. Slice label, slice bisnis. Save. Kita ke menu ini. Nah, ini before, ini after. Oke, ini sudah berubah. Ketika diklik maka hanya postingan di kategori bisnis yang akan ditampilkan. Oke, seperti itu. Itu cara mengubah menu. Bagaimana dengan yang lainnya? Langsung saja. Kita ke menu sosial media. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, hashtag ini bisa digantikan oleh URL laman Facebook yang teman-teman punya. URL laman Instagram yang teman-teman punya. Dalam arti teman-teman punya ini adalah halaman Instagram dari website ini. Jadi ceritanya website ini memiliki laman Facebook atau fanspage. Nah, bisa ditambahkan di sini. Dari mulai Twitter, Pinterest, YouTube, sampai ke WhatsApp pun bisa. Tinggal ditaruh di sini. Jadi ketika diklik maka link ini akan langsung mengarah ke nomor WhatsApp dari administrator website ini. Caranya bagaimana? Ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, sekarang seperti contoh, kita akan mencantumkan alamat YouTube. Kita misalkan ke YouTube. Kita akan misalkan ini laman The first day YouTube. that we signed up for Monday.com, our department Mr. was already Biz. able to connect our processes, our software, actually Kita akan YouTube dan URL-nya. Oke. Save dan save. Kita lihat perubahannya. Ketika diklik before, nah ini afternya. Ketika kita klik maka akan ke sorry. Nah, akan langsung ke laman YouTube yang kita punya. Oke. Jadi ini untuk mengubah yang atas ini. Sorry, bukan yang bawah. Yang bawah ada lagi menunya. Jadi ketika kita klik sebelumnya itu tidak akan mengarah karena tidak ada, karena hanya sebatas hashtag, tidak diisi oleh alamat YouTube ini. Tapi karena setelah diisi maka dia akan langsung ke menuju alamat YouTube ini. Nah, seperti itulah contoh simpelnya, namun kita akan ulangi lagi ke defaultnya, yaitu hashtag. Oke, seperti ini sebelumnya. Nah, ini bisa teman-teman isi sesuai dengan keinginan. Oke, selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas menu sosial, featured post. Nah, ini adalah post terbaru. Nah, di sini kita isi labelnya peristiwa. Jadi kalau teman-teman ingin mencantumkan
berita di paling atas di sini, maka teman-teman harus mengisikan tag atau mengisikan label peristiwa. Oke, kita kasih contoh. Contohnya seperti ini. New post. Terbaru. Misalkan isinya seperti itu. Kita kasih gambar. Contoh misalkan gambarnya adalah ini. Maka ini yang akan muncul. Nah, kita isi labelnya dengan peristiwa. Nah, maka misalkan contoh, kita jangan dulu ke peristiwa. Misalkan ini adalah beritanya tentang kesehatan, health. Nah, setelah itu kan koma, isikan lagi peristiwa. Jadi, kategori health ini akan di-highlight di halaman paling atas ini. Dengan cara kita isikan juga peristiwa. Jadi ketika kita publish, search description-nya kita isi sesuai dengan title. Ketika kita publish, automatically akan muncul di sini. Oke, sudah muncul. Kita hapus saja karena ini hanya contoh. Oke. Itu adalah tentang bagian ini. Oke, selanjutnya kita ke layout. Tadi kita sudah di feature post. Sekarang kita ke menu banner. Nah, kalau teman-teman sudah di-approve oleh Google AdSense, teman-teman bisa isikan slot banner ini. Ini adalah contohnya. Nah, sesuai dengan gambar ini, dimensinya bisa diatur. Di sini, image will be shrunk on. Jadi, gambarnya akan diperkecil otomatis seukuran ini. Oke, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, adapun kalau untuk mengisi slot banner ini bisa disesuaikan dengan kode yang sudah teman-teman dapatkan di Google AdSense-nya. Nah, untuk pembahasan ini tidak akan kita bahas sekarang. Nah, di sini ada recent widget. Jadi, widget yang ada di tengah post. Jadi, postingannya itu, nah ini adalah bagian dari widget. Jadi, widget ini bisa diedit seperti di pembahasan awal. Ini adalah berdasar kalau kategori bisnis. Jadi semua artikelnya itu akan diklasifikasikan berdasarkan kategori yang kita buat. Bisa juga kita edit kategorinya. Oke, pembahasan ini sudah kita bahas di bagian ketiga. Jadi sekarang akan kita next langsung ke bagian biar tidak lupa di sini ada social footer. Nah, seperti yang tadi Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube. Linknya bisa kita ganti sesuai dengan laman YouTube yang kita punya. Nah, ini image adalah image footer. Nah, ini image logo organisasi kita. Nah, di sini juga ada JavaScript. Nah, barangkali teman-teman memiliki kode JavaScript dari iklan atau dari AdSense, teman-teman bisa terapkan di sini. So, jadi template ini sangat friendly AdSense, sangat AdSense friendly. Jika teman-teman sudah memenuhi, nah, ada juga di laman blog post, ini yang akan ditampilkan, terserah bisa
sekedar 5 ataupun 7. Nah, ini biarkan seperti ini. Artinya adalah read more. Jadi baca selengkapnya. Bisa nggak read more ini diubah menjadi baca selengkapnya? Sangat bisa. Tinggal kita ubah. Save. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai sini dulu bagaimana cara edit bagian terpenting, yaitu tema dan edit menu. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa disambung di tutorial berikutnya. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Dan saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih.